Cuma tadi saya tuh naik sepeda, udah gitu saya bawa baju ganti. Ternyata salah bawa, yang saya bawa celana adiknya istri, kagak pas. Kegedean ya celananya. Salah padahal. Jadi saya minta maaf dulu ya, kostumnya ada error. Ada yang nyari file gue? Hah? Ada di USB-nya kelihatan nggak ya? USB saya kelihatan tuh. Di folder jangan dibuka. Terketing kali. Itu jangan ya. Bukan. Iya. Yang mana? Ke bawah. Nah itu tuh ada gini. Yang PDF aja deh, mungkin bisa dibaca yang PDF. ODP. Ya, oke. Nah itu nggak bisa dibaca juga PDF-nya ya. Ya. Buka-bukanya di luar, jangan di open. Di luar. Ya langsung siapa dulu? Bukan di bawah, bukan di bawah. Maaf. Oh iya. Aduh, minta maaf. Kang pakai ini ada yang siapin Oh, udah. itu Depan dulu. aja. Hah? Kayak itu aja. Komputernya kelihatan canggih tapi orangnya nggak canggih banget. Ya. Tapi isinya gampang lah itu mah. Yang akan saya ceritakan mungkin lebih ke pengalaman pribadi. Saya bukan dokter, saya lebih orang teknologi, jadi lebih pengalaman pribadi bagaimana saya pakai sosial media. Tapi terus terang dulu ya. Ini kalau gue jalan ke sini kameranya nggak bisa ikut ya. Kameranya yang itu yang streaming Itu doang. yang ini. Itu Bu Tiwi nanya juga tadi, itu streaming pakai alat apa gitu, perlu diterangin tadi. Tapi kira-kira gini deh, saya juga sebetulnya nggak terlalu banget dari sosial media ya. Itu alat bantu aja sih sebenarnya buat komunikasi sama orang. Bagusnya sosial media bisa dua arah. Pada zaman dulu kala, saya banyaknya pakai email buat komunikasi dua arah. Satu arahnya kita pakai web, itu kira-kira kayak gitu ya. Ternyata waktu kita pakai web, kita perlu komunikasi dua arahnya jadi pakai email, kira-kira kayak gitu. Boleh tahu, saya pengen bikin statistik dulu. Semua pakai email dulu kan? Boleh tahu rata-rata berapa email sehari? Berapa email sehari terimanya? Berapa? Hah? Lebih dari 10. Yang di luar notifikasi Facebook segala macam ya? 20, 10, 10-an. Oke, Bu Tiwi pakai email seberapa? Sehari terimanya? 20-an ya? Oke, 600. Saya terimanya sekitar 2.000 sih. Saya jawabnya sekitar 100-200 email sehari. Itu emailnya. Karena saya kebetulan aktif di sekitar 200 lebih sih, mungkin 250-an mailing list. Saya moderator sekitar 20-an mailing list. Ada 4 mailing listnya hacker Indonesia. Dulu saya juga diminta jadi moderatornya hacker juga sekalian. Total manusia yang ada di situ, yang hackernya aja sekitar 60 ribuan orang. Jadi itu kira-kira kayak gitu. Tapi itu memang dipakai karena kita melakukan manuver di lapangan. Jadi emang itu enak banget kalau udah punya kayak gitu, kita bisa ngobrol segala macam, kita bisa tahu kebutuhan bangsa Indonesia seperti apa. Kalau kita bisa bikin solusi buat orang Indonesia ya jadi masuk apa yang kita kerjakan. Oh bisa keluar, halus sih. Iya, makin Abdi kan? 2007, 2010. Oh bisa juga ya. Makanya ke Windows, pakai Windows. Kayak Windows-nya. Makanya. Tulis-tulisan deh. Di rumah lo cuma. Oke, kebetulan di sini ada ininya, kontak saya juga. Jadi kalau nanti ada apa-apa silahkan kontak ke saya. Ada email, Facebook, ini. Tapi sesuai dengan yang Bu Tiwi bilang, memang yang paling enak tuh sebenarnya Twitter. Pengalaman saya kayak gitu juga. Jadi yang responsnya paling dahsyat tuh Twitter. Kita nge-tweet, efeknya gede banget. Facebooknya saya nggak terlalu, Google Plus nggak terlalu, email itu lebih kalau orang kalau ini saya terlalu personal juga. Cuman kalau mereka butuh bikin attachment segala macam baru email saya pakai. Tapi ya kalau saya udah levelnya banyak banget emailnya. Oke, itu nyambung internet deh. Internetnya juga. Saya pengen hasilnya juga. Terusin atau Mas? Terusin dulu lah. Saya pengen ngasih lihat website saya juga.
ngasih lihat betapa sederhananya websitenya si Ono ini, gitu ya. Terus dulu jadi Bu Dewi jangan kaget, websitenya kacau aja. Ini semua urusannya ini jumlah follower, Facebooknya bukan friend, karena udah nggak muat lagi friend, jadi Facebooknya live. Google Plus, Circle, masuk ke beberapa Circle. Tapi ini semuanya saya kan nggak pakai apa sih, terus terang aja. Twitter saya, nge-tweetnya saya nggak banyak banget. Paling bangsa 10, 15 sehari. Tapi tweet saya kalau dilihat, kalau follow saya, kelihatan tweet saya bukan apa ya? Tweet saya lebih banyak jawab pertanyaan orang. Jadi orang nanya, saya jawab, orang nanya, saya jawab, orang nanya, saya jawab. Jadi saya nggak bikin berita atau saya nggak bikin publik, nggak ada waktu. Jadi isinya orang nanya, saya jawab, orang nanya, saya jawab. Akibatnya mereka yang butuh ilmu yang ada di saya ya follow saya secara otomatis. Jadi saya memang ya sederhana banget sih, cuma gitu-gitu doang. Jadi nggak publik nggak pernah, segala macam nggak pernah. Jadi cuma sederhana banget. Ya tapi ya followernya sebanyak itu karena mereka benar-benar butuh apa yang ilmu yang ada di saya. Sebenarnya kemudian juga sederhana banget, coba saya tanya ya. Ini hasil ngobrol sama orang-orang di Twitter sama mailing list ya. Saya yakin Anda semua setuju. Bangsa Indonesia teh gampang pisan. Pasti Anda juga setuju, Anda pasti pengen kalau bisa internet gratis. Benar? Benar. Kalau gratis, benefitnya gede banget. Gitu kan? Udah. Gampang. Terus, bangsa Anda juga dengan bangsa Indonesia juga sama, pasti pengen kalau bisa telepon kagak usah pakai pulsa. Ya kan? Bisa pakai phone terserah apa aja lah. Pokoknya telepon kagak pakai pulsa. Pasti gitu kan? Sama. Nah, sekarang sebagai ya itu kan sebagai keinginan bangsa Indonesia. Tapi sebagai orang teknologi, saya kan orang teknologi, tukang ngutak-ngatik, ngoprek. Cara berpikirnya sederhana aja. Kalau kita bisa bikin solusi untuk yang dibutuhkan bangsa Indonesia, pasti yang pengen banyak banget kan? Makanya mulai keluar inovasi-inovasi kayak lo, misalnya penggorengan bisa jadi buat antena, terus kita bisa bikin handphone sendiri, seluler sendiri, itu pokoknya kurang ajar semua lah. Dan itu semua dilepas gratis, dilepasin gratis supaya semua orang bisa internetkan murah, apa segala macam. Akibatnya mereka akan follow otomatis. Jadi yang namanya follower kalau saya lihat sih sederhana lah. Kalau kita bermanfaat buat orang, pasti ya orang akan follow kita, simple lah. Bangsanya Twitter, Facebook, Google Plus, apa, webmail, semuanya itu cuma alat bantu aja. Yang penting kita bermanfaat. Ilmu yang dari kita bisa bermanfaat buat orang lain dan kitanya juga harus ikhlas ya. Soalnya kadang-kadang ya teman-teman saya dulu yang profesor di ITB kadang-kadang, jadi ceritanya gini dah. Saya keluar dari ITB itu bulan Februari tahun 2000. Ini nanti profesornya baca Ya, mana kameranya? Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Jadi 3 hari sebelum saya mengajukan surat pengunduran diri dari ITB, itu di ITB ada seminar tentang hak cipta dan hak paten. Gitu. Ada 13 orang saya ngomong, 12 orang profesor, 1 orang gila yang ngomong. Jadi profesornya semua ngomong, wah kita penelitian harus hak cipta, hak paten, hak cipta. Ya salah, dinas kan gitu ya modelnya. Jadi di push semua penelitian harus ada hak cipta, hak paten, jurnal, apa segala macam. Pas si Ono ngomong, kita harus sebarin ilmunya sebanyak mungkin, kalau bisa digratisin. Gelo lah itu mah. Jadi kan profesor yang lain langsung ngomong, lu gila ya. Ini tapi ada satu si Pak Sugiharto ngomong, no, bener yang lu ngomongin. Soalnya kalkulator yang di atas pasti nggak akan masalah itu. Nah terus, tapi kan itu saya kan sebagai dosen di ITB kan, dapat gaji dari APBN kan, jadi saya kan ngomong doang, si Ono kayak gitu. Mari kita uji coba. Jadi saya tuh sejak ngomong itu teh malam mikir terus di si Ono mah cuma banyak cincong aja, banyak ngomong lah, ngejago lah. Mari kita tes. Jadi 3 hari kemudian saya bikin surat ke rektor. Pak Rektor, saya mundurkan diri. Saya pengen bikin pintar bangsa Indonesia. Cuma itu aja suratnya. Saya
Hah? Enggak, lanjut. Lain ketemu kelok gitu. Jadi kebetulan saya juga orangnya kan cukup vokal di BD. Vokal pemberontak ya, pemberontak. Jadi pas orang ngambil surat pengunduran diri, pimpinan DW dengan senang hati menandatangani surat keputusan. Dari saya mampus lah gitu. Jadi 11 tahun. Jadi Februari 2000 sampai tahun 2011 saya nggak kerja di mana-mana. Saya keluar, saya hanya di rumah nulis buku, nulis artikel. Jadi akhirnya Pak, pada saat kita melakukan manuver di lapangan supaya orang Indonesia pintar, kita harus milih media kan. Kalau paradigma yang dibikin sama Dinas buat bangsa ini pintar adalah pakai namanya sekolah, bikin struktur namanya sekolah. Ada gurunya, ada dosennya. Masalahnya, pertanyaannya, kira-kira seorang guru, seorang dosen satu semester membuat pandai berapa orang? Iya, yang di kelas doang ya. Ya seberapa itu? Berapa? 40-an Pak. Pertanyaannya, berapa jumlah bangsa Indonesia? 200 juta. 200 juta. Kalau seorang kriteria sukses seorang guru apa? Memintarkan murid, ansor. Kalau muridnya pintar, kualitas ya, berarti gurunya berhasil. Kriteria sukses yang lain? Memintarkan masyarakat. Jumlah, quantity. Berapa jumlah orang yang dibuat pintar, berapa pintar orangnya. Ada dua. Kalau dosen ITB, ya pasti pintar lah, anak-anaknya pintar semua ya. Nggak usah diajar juga pintar itu mah. Cuma emang benar. Terus, tapi kan masalahnya ada 200 juta orang di Kamu Indonesia. bisa diajar gak pinter ya? Iya, nggak usah diajar juga pintar sendiri, Pak. Gitu. Nggak usah jadi nggak ada dosen juga itu. Ikhlas. Lapornya di atas. Orang yang masih pinter ya? Iya. Tapi masalahnya kalau dosennya benar, dia pasti frustasi karena dia cuma bikin pintar 40 orang, padahal bangsanya ada 200 juta. Saya frustasi. Jadi keluar. Tapi akhirnya harus pilih media apa yang bisa kita pakai supaya secara efektif, secara efisien bisa bikin pintar banyak orang. Gitu. Media yang saya pakai terus terang bukan internet awalnya. Jadi media saya pakai buku, artikel, tulisan itu di media saya pakai. Karena bangsa ini sebagai besar gak lewat internet, sebagai besar masih pakai media yang konvensional. Jadi pakai media yang seperti itu. Dan kita dapat rezeki dari proses itu juga, nggak masalah. Jadi bisa itu. Oke. Semakin banyak orang pakai internet, interaksi mulai dibantu sama internet. Mulai media-media Facebook, Twitter, Google Plus mulai masuk. Jadi itu semua dipakai. Ini cuma alat bantu aja, yang penting bukan dirinya sih sebenarnya. Yang penting tujuan akhirnya kita mau ngapain. Terus kita bisa kalkulasi efek yang kita lakukan seberapa besar. Gitu. Saya belum bisa minterin 200 juta itu juga. Baru awal tahun 2011 saya ketemu Yohanes Sure ngobrol. Tahu yang Sure? Tahu ya? Ngobrol sama Yohanes Sure. No? Hah? Tahu? Mereka nggak tahu kan? Oh nggak tahu. Tahu Yohanes Sure nggak? Tahu. Oke. Tahu. Parah. Underestimate. Jadi ketemu sama Yohanes Sure. Terus dia ngobrol sama saya. No? Kalau kita pengen merubah bangsa Indonesia, kalau cara satu-satu itu berat banget kalau kita merubah satu orang. Jadi satu orang diyakini satu orang jadi setengah mati lah gila. Bu Tiwis tadi coba Bu Aini juga ya mau keliling 30 berapa provinsi kan pusing kepala urusannya. Lu nggak bisa cara kayak gitu. Kalau kita mau merubah, yang harus dirubah paling gampang guru. Jadi kalau kita bisa merubah guru, itu 20 tahun lagi bangsa ini bisa berubah. Tapi kita luar dari gurunya dulu aja. Makanya akhirnya Yohanes Sure bikin, Yohanes Sure keluar dari Kompas kan ada urusan apa sih? Multimedia Nusantara ya, punya Kompas. Tadinya dia rektor di situ, mundur dari situ, dia bikin IKIP, bukan IKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan, STKIP, keluar, terus dia ngomong sama saya kayak gitu, lu bantuin gua dong, buat ini. Ya udah, saya gabung sama dia. Jadi saya, kalau kampus lain yang minta, saya nggak akan mau gabung sebenarnya, karena ini dia targetnya gede juga, ya oke lah gue bantuin. Pokoknya gila-gila saya bantuin, yang rada normal nggak saya bantuin. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi yang gedenya kira-kira gitu ya. Nah sekarang kita lihat makhluk yang ininya ya. Jadi udah kelihatan gambar gedenya, kita mulai masuk ke makhluk-makhluk yang ini.
Saya websitenya sederhana, jadi selain pakai Twitter segala macam, pakai web di sini. Mau lihat boleh lah. Klik kanan, pokoknya sederhana bisa. Oh langsung bisa diklik kan? Halus deh ini. Nah, yang ini juga perlu diklik nih. Yang ini yang nggak bisa di ini. Nggak ada. Bisa di ini nggak? Bisa dibuka nggak ini? Yang belajar di Slash Pustaka. Biar ngasih lihat betapa bodohnya webnya Ono. Ah, ikhlasnya buatnya masih dipakai. Kayaknya menghina yang canggih deh. Ya kuis aja lah. Belajar, kemana itu teh? Belajar.internetsehat internetsehat.org/pustaka. Boleh satu lagi dibuka, sama lah alamatnya mirip, belajar.internetsehat juga. Pustakanya diganti. Pustakanya diganti. Oh salin printer gini kan. Pasti ya pustakanya ganti jadi wiki. Jadi itu web yang utamanya satu wiki, yang satu pustaka itu. Koneksinya lemot. Oke. Cerita aja lah kalau gitu ya. Nanti kalau wikinya masuk bentuknya wiki. Sederhana banget, video kagak ada bu. Nah ini pustaka udah keluar. Ini websitenya Ono. Cuma indexing doang. Isinya folder. Ya. Dan itu ini totalnya sekitar kalau nggak salah sekitar 700-an giga. Oh itu library sekarang saya. Ya, jadi semua ilmu saya, tulisan-tulisan saya semuanya saya taruh di folder di komputer saya. Terus kok folder komputer saya di copy ke web server cuma gitu doang. Guys, tidak mikir yang enggak. Tidak, saya cuma benar-benar tolong goblok aja udah. Copy, silahkan di download. Gitu. Nah, terus taktik yang saya pakai adalah kalau saya diundang ngasih ceramah di kampus-kampus segala macam, saya bilang sama panitianya. Kan biasanya panitia minta ini ya materi, no ada slide presentasi segala macam, ya silahkan kirim USB hard disk 1 tera ke rumah saya. Nanti semua materi saya copy di situ. Dan itu udah standar banget gitu. Jadi itu standar saya buat nawarin. Jadi silahkan kalau mau ilmunya, silahkan kirim USB hard disk ke rumah saya copyin nanti dikasihin lagi. Jadi taktiknya kayak gitu. Sebetulnya ilmunya tadi ada di web itu juga. Jadi semuanya ada di sini. Kalau yang nggak punya hard disk 1 tera silahkan download. Tapi kalau yang ikhlas silahkan kasih 1 tera saya copy. Di dalamnya contoh, di dalamnya ada source code-nya sistem operasi Android 12 GB ada di situ. Macam-macam lah gila. Terus juga teman-teman di Dinas kan suka gini ya, lagi kita punya cita-cita di Dinas, kita punya cita-cita kayak gini. Mereka pengen supaya komputer bukan cuma dipakai dalam pelajaran komputer. Jadi mereka pengen semua mata pelajaran dibantu komputer, gitu. Misalnya matematika, fisika, biologi susah, boleh bantu komputer gitu. Jadi untuk biologi, IPS, alat bantu yang paling gampang video. Cuma saya nggak punya video yang biologi. Yang IPS gampang, sejarah gampang, rada banyak video-video dari internetnya. Tapi yang biologi rada susah saya dapat videonya. Jadi teman-teman di SMA, guru-guru itu pengen kayak gituan, kira-kira kayak gitu. Dan ini ilmunya saya kasih semua gratis. Kira-kira taktiknya kayak gitu. Oke? Hah? Oh itu kenapa? Tadi error. Oh tadi error. Oke, kira-kira gitu ya. Terusin lagi, biar cepet kan. Jadi taktik manuvernya pokoknya tidak pakai duit. Ini taktiknya saya ya, karena orang biasa, orang Indonesia biasa aja, jadi nggak pakai duit, tidak pakai hadiah. Kalau ICT Watch masih pakai hadiah, soalnya lebih kaya daripada Ono. Semua karena manfaat aja. Jadi orang follow Ono karena manfaat aja. Kalau Ono tidak bermanfaat ya orang nggak akan follow Ono.
cuma gitu aja, simpel, sederhana banget. Dan tweet saya juga nggak banyak, paling 10-15 tweet sehari. Tapi karena manfaat aja mereka follow saya. Oke, terusin lagi. Intinya sederhana aja. Jadi nilai saya, nilai seseorang, nilai Ono ini sebetulnya tidak ditentukan oleh banyaknya duit si Ono, banyaknya kekayaan, pangkat, jabatan. Saya nggak punya pangkat, nggak punya jabatan. Tingginya gelar, bagusnya ada gelar, nggak ada efek. Terus banyaknya ilmu juga nggak efek sebetulnya. Tapi yang dilihat sebenarnya oleh berapa banyak orang yang dapat manfaat dari si Ono itu. Kalau orang yang dapat manfaat dari, makanya kalau sebagai dosen yang dapat manfaat cuma 40 orang, ya udah nilai orang itu 40 orang tadi. Kalau kita bisa bermanfaat buat 1 juta orang, ya 1 juta. Gitu. Dan yang keren, pada saat yang dapat manfaat bangsa Indonesia, ini selalunya gini, Indonesia kan adalah negara berkembang ya. Kalau dari sisi mungkin kedokteran juga mirip modelnya. Kalau di teknologi kira-kira cara berpikirnya gini. Teknologi yang dibuat oleh Amerika, Eropa, Jepang, pokoknya negara maju itu didesain dengan asumsi rakyatnya kaya, rakyatnya pinter, segala macam. Taruh di Indonesia, ya bisa sih BlackBerry dipakai sama orang Indonesia buat SMS, buat nelpon, gitu kan, kepake. Tapi apakah bangsa Indonesia butuh yang seperti BlackBerry? Kan kita butuhnya jadi yang lain sebetulnya kan. Jadi sebetulnya kita perlu membangun sesuatu yang cocok buat bangsa Indonesia yang nggak terlalu kaya tadi. Makanya kita bikin misalnya internet yang pakai antena wajan segala macam dibuat, akhirnya bisa diadopsi sama Indonesia. Yang menarik dari situ, pada saat sesuatu yang sederhana tadi diadopsi oleh orang Indonesia, ternyata di dunia yang seperti Indonesia, banyakkan mana sama negara maju? Banyakkan apa? Pertanyaan ini deh. Negara yang kaya Indonesia sama negara yang kaya Amerika, banyak mana? Banyak kan negara yang kaya Indonesia kan, di seluruh dunia kan. Afrika itu sebagian besar dari Indonesia. Amerika Selatan kaya Indonesia juga, miskin-miskin, bodoh-bodoh juga kan, nggak bodoh sih, terus cuma miskin aja. Jadi bayangkan kalau kita bikin sesuatu buat orang Indonesia, sebetulnya yang butuh juga bukan cuma Indonesia ya, seluruh dunia juga butuh. Akibat dari itu, seringkali orang-orang bule-bule tadi kadang-kadang akhirnya minta, ini kejadian sama saya pribadi juga sih, no, ya kayak bikin internet yang kurang ya pakai kaleng dan sebagainya, no, ajarin dong ke Afrika, ke Nepal, Bhutan, muter, dikasih tiket keliling dunia buat ngajarin orang-orang itu caranya bikin internet murah, caranya nggak gratis, bikin telkom gratis, itu bisa, dan itu terjadi sama orang Indonesia. Walaupun tidak diakui oleh pemerintahnya, terus itu. Usah Pak. Curcol. Gitu. Kayaknya sebelumnya ada lagi deh. Oh, contoh interaksi. Ya oke, terusin lah. Ini contoh interaksi di media sosial. Kalau melihat Twitter saya, kelihatan banget isinya cuma tanya jawab aja. Jadi saya nggak ada full tweet, cuma tanya jawab, orang nanya saya jawab, orang nanya saya jawab. Dan kadang-kadang jawabnya juga gelo. Misalnya, Ono, gimana cara ngilangin virus di komputer saya? Jawaban Ono kira-kira apa? Pakai Linux. Ya mohon maaf, saya tidak pakai Windows. Pakai Linux. Antivirus paling bagus apa? Linux. Jadi gelo, gitu. Tapi ya semua orang udah tahu sekarang memang gelo. Kira-kira kayak gitu ya. Terusin. Ini Hootsuite-nya saya. Ya ini Hootsuite kira-kira kayak gitu. Jadi buat ini kita bisa melihat apa sih namanya itu? Stream. Ya stream. Type lah. Tadi kita tahu apa ya? Pokoknya gitu ya Bu ya. Bisa banyak sih. Ada lagi bro biji lagi di sini bisa kita geser-geser. Nah ini masing-masing tergantung keyword yang kita masukin di sebelah sini. Gurunya saya yang bisa kayak gini tanya Nohil, Bu. Oh iya. Doni BU yang pertama kali ngasih dia ke saya, no ini namanya Hootsuite kok, udah itu sejak itu saya pakai Hootsuite. Akibat dari Hootsuite saya nggak follow siapa-siapa, kurang aja. Jadi tidak follow tuh karena Hootsuite, karena saya bisa kita masukin keyword yang ada kata apa, saya bisa monitor, kata apa saya monitor, ada internet sehat saya bisa monitor, apa yang terjadi dengan internet sehat, akademi berbagi, kita bisa monitor semua. Jadi saya nggak follow siapa-siapa, kita bisa monitor. Kira-kira gitu. Ini wujud ya, beres ya, terus ini
Ini di Facebook saya biasa aja, tapi kalau kita lihat postingannya orang, ini tanya jawab lagi sama. Jadi sama, semuanya saya pakainya sama aja. Orang nanya saya jawab, orang nanya jawab. Tapi kan keren setelah bertahun-tahun kita ngerjain itu, kita jadi tahu, punya insting, punya sense. Orang butuhnya apa? Sebenarnya itu aja sih. Namanya media sosial, tapi yang saya ambil sebenarnya saya dapat instingnya tadi. Gitu. Terusin. Oh ini contoh web. Maksudnya? Oh ini web saya. Ya. Webnya kasihan lah, pokoknya kalau dilihat mah goblok. Sederhana banget webnya, makanya wiki. Ini terus terang aja ya. Kalau kita baca ini, sebetulnya ini bukan web saya. Bukan, maksudnya ini bukan web. Ini adalah catatan opreknya saya. Jadi karena saya orang teknik, kerjanya ngotak-ngatik oprek di rumah. Kalau udah tua pasti suka lupa. Pada zaman dulu kala catatan ditaruhnya di kertas, pasti hilang. Jadi taruhnya di web. Jadi web ini fungsinya buat nyatet. Bentuknya wiki, kenapa? Soalnya ada fasilitas ini, search. Jadi kalau lupa tinggal search, dapat gitu. Dan enaknya ini kalau udah mau bikin buku jadi gampang banget. Coba Bu Tiwi nulis buku berapa lama Bu? 3-4 bulan. Seberapa Nggak pernah punya. Kasihan. Buku kayaknya. Nggak pernah bikin buku. Kira-kira bikin buku berapa lama? Oke. Karena saya kerjanya nyatet, yang saya berarti saya catat terus. Jadi rekor saya bikin buku itu kira-kira 2 hari. Rekor saya 150-an halaman 2 hari. Gitu. Karena caranya copy paste. Udah satu sih bukunya. Jadi taktiknya gitu. Jadi sebenarnya ini kan ngoprek, catet. Semua orang bisa baca juga sih tulisan. Oprekan saya bisa jadi buku ya Pak ya? Iya. Saya punya oprekan soalnya bisa di copy paste. Iya. Anak copy paste. Terus ini gitu. Oh, bentar beli. Oh ini udah lihat tadi ya. Ini yang rada gelo-gelo ya sedikit. Di sini, misalnya di sini ada wajah, ada cara bikinnya segala macam, gimana caranya bikin internet yang murah pakai wajah. Terus yang ini teknologi seluler, misalnya kita bikin BTS seluler sendiri supaya kita bisa pakai handphone nyolong frekuensi tanpa pulsa gitu. Bahaya. Terus gilanya Kalau misalnya kembali Pak, kantong saya. Iya. Oh kemarin udah sih anak mana ya, anak S2 itu mau ngajari saya ke Bali sih. Anak ke Bali. Adik saya juga ada di Denpasar. Jadi orang Bali dia. Nggak pulang-pulang. So, terusin. Ini tadi udah lihat ya, sederhana banget. Terus lagi. Sekarang kita ngevaluasi. Ini caranya saya ngevaluasi dari web saya, kegiatan saya kayak gimana. Kita ini ada beberapa situs yang bisa buat ngecek. Kalau situs yang keren-keren kayak Detikcom segala macam mungkin bisa pakai alexa.com, Kaskus bisa pakai alexa.com. Ada situs-situs yang lain yang ini bisa ngecek seberapa efek. Kita bisa compare antara kita sama situs yang ekivalen sama kita. Bukan situs aja ya, Facebook kita atau Twitter kita bisa di-compare juga. Oke, kita terusin lagi. Ini ada alamat-alamatnya, terusin lagi. Ini deh yang social mention. Ini lagi ngecek Ono. Si Ono lagi dicek. Pakai socialmention.com. Kira-kira orang yang ngasih komentar tentang Ono berapa passionnya, terus si Ono reach ke orang-orang berapa gede, segala macam. Sentimennya antara positif dan negatif ya. Dan kita kalau orang ngasih komen kan bisa ada yang positif dan ada yang negatif. Kita nggak bisa melihat berapa jumlah komen aja ya, berapa yang positif negatif. Yang ini sebagian ya 3:1 antara positif negatif, kira-kira kayak gitu. Tapi yang bagus sih bukan yang ini, si siapa? Saling silang ya. SX Index yang tapi kayaknya bayar gitu ya. Bayar. Trial 30 hari. Oh trial 30 hari. Yang bagus SX Index. Jadi kita bisa ngecek ininya kita. Ini keyword-keyword yang berkaitan Ono apa aja. Kelihatan soal hubungannya sama apa?
Open BTS ini bikin seluler sendiri, seminar, workshop, ini orang cari duit. iPhone nggak buat demo. Wah, kok foto sih? Orang nyari foto Nopur. Untuk negeri, wah kelihatan lah, pokoknya orang bekerja buat Republik Indonesia lah kira-kira kayak gitu. Jadi kelihatan apa yang berhubungan keyboard, apa yang berhubungan dengan Ono kelihatan semua dari situ. Dan itu karena orang ngomongin Ono loh, banyak orang karena orang ngomongin Ono akhirnya keluar kayak gitu. Terus ya. Yang ini satu lagi, Topsy, analitik Topsy.com. Ini saya ngebandingin tiga gerombolan di Twitter. Ono Wipurwo, internet sehat sama relawan TIK. Kapur. Lengkap dibandingkan. Jadi internet sehat pasti paling bagus ya. Kelihatan paling tinggi lah. Ini kalau kita klik mouse-nya ke sini, nanti kelihatan kenapa ini bisa naik ke atas. Berita apa yang membuat dia naik, bisa kelihatan. Terus Ono ada di tengahnya. Kalau TIK masih kecil ya, baru ya. Jadi kelihatan. Jadi kita bisa compare. Kemarin saya iseng juga compare televisi kayak TV One, RCTI, TVRI segala macam, bisa kelihatan juga. Dan rating itu naik turun juga kan, naik turun kelihatan. Gitu. Ini kira-kira gitu, ini gratis. Analitik Topsy.com, tinggal kita masukin aja di atas ada keyword-keyword apa yang mau dipakai buat search ini dan bisa masuk. Terus ini pas di bagian Ono, ini berita apa aja yang bisa bikin naik si Ono, kelihatan efeknya. Gitu. Di agak bawah ya, agak bawahnya bisa kelihatan. Yang ini berita-beritanya apa aja. Terus saya habis bisa beromong satu lagi, kesalahan yang utama lagi, udah nah itu. Jadi kalau ada apa-apa silakan bisa email, Facebook, Twitter. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila kita berkarya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bapak Hendri. Thank you. Terima kasih Kak Nono. Ini kita udah jam 12 sih, mengisi banget. Mas dari apa? Perawat bidan atau cuma medianya aja? Media, saya orang yang kalau karena gini, kalau konten itu, kalau saya pelaku itu gampang, karena saya berhadapan dengan misalnya seperti anak, orang kalau hamil bidan itu pasti dia punya konten, karena dia berhadapan dengan orang gitu. Jika misalnya saya, hari ini saya punya pasien diare, banyak gondongan, tiap hari itu pasti kita ketemu dengan bermacam-macam konten. Nah itu kita bisa kalau saya full tweet atau website gitu. Jadi ada kalau SMS, menurut saya sih kalau Mas pelaku pelayan kesehatan itu pasti mudah. Kalau Mas bukan pelayan kesehatan, Mas harus bekerja sama dengan pelayan kesehatan. Kalau menurut saya gitu. Saya Mas tentang ibu hamil, Mas bekerja sama dengan bidan. Itu kalau saya bilang. Kita langsung jadi dokter dong. Sorry? Dokter. Dokter, oke. Kalau dokter, biasanya kan kalau misalnya dokter, oke, ibu hamil, bekerja sama dengan bidan. Karena gini, karena kalau dokter, biasanya saya kan juga pernah di dokter puskesmas. Tapi yang lebih jago tentang hamil bidan saya. Jadi sebetulnya kita bekerja sama dengan mereka. Jadi artinya ibu hamil, misalnya hari ini kasusnya apa? Kalau saya sih, sampai sekarang juga saya punya perawat-perawat yang konselor laktasi. Itu mereka tuh yang gitu ya. Jadi saya kasih tugas mereka. Kalau misalnya punya 10 konselor laktasi, misalnya saya ya, karena kan saya nggak bekerja sebagai konselor, tapi saya mau mensosialisasi menyusui misalnya. Atau saya bekerja dengan dokter objin. Atau saya pribadi langsung ke ibu hamil. Jadi konten itu menurut saya kita bisa sebagai manajer gitu ya. Jadi artinya kita yang mengelola orang-orang yang mengisi konten kita, atau dari kita sendiri, tergantung kita mampunya di mana. Jadi menurut saya sih sebetulnya sih kalau kita pelaku pelayan kesehatan, harusnya konten itu tidak, karena banyak sekali. Kalau enggak, beli aja buku tentang hamil misalnya, atau tentang kan di mahasiswa kedokteran kan ada tuh di objin misalnya. Kita kembangin aja dari situ dengan bahasa awam sekali lagi, karena kalau bahasa kita di pendidikan dengan masyarakat tentu saja berbeda, karena ini kan maunya ke masyarakat kan, jadi kita harus ke masyarakat. Seperti misalnya majalah kan juga banyak sekali ya, jadi artinya tidak melulu dari kita. Kalau kita tidak berhadapan dengan ibu hamil misalnya ya, tapi kalau misalnya kita berhadapan dengan ibu hamil itu nggak akan habis. Jadi salah satu caranya ya bekerjasama dengan bidan-bidan yang bekerja dengan kita, dengan bidan kita. Saya rasa itu. Kang Ono nambahin.
Saya bikin hamil ibu bisa. Belum frontal gitu atau gak terima tanpa saya. 6 tahun dihamili coba. Kalau tujuh. Tapi nggak, saya lagi kira-kira aja. Nggak tahu saya berdua atau salah ya, nggak tahu juga sih kira-kira. Tapi kira-kira gini ada di kepala saya. Kalau kita nge-blast, maksudnya kirim SMS ke semua orang secara periodik, nggak tahu insting saya, ini masih insting ya, saya nggak tahu benar. Insting saya bilang orang mungkin bisa jadi nggak respect sama kitanya. Kayak orang apa sih kalau sekarang KTA, apa sih kreditan bangunan, jadinya kita gitu. Kerja angsuran. Oh, angsuran. Nah, saya lagi mikirnya gini malahan. Ini nggak tahu benar nggak tahu nggak. Tapi ini masih insting saya soalnya saya nggak terlalu masuk ke arah SMS sih. Mungkin kalau bentuknya orang nanya lewat SMS terus kita jawab terus bukan isi nomornya, jadi maksudnya orang nanya kita Kang Banyu. akan pakai ini berarti ya? Nyala, tes nyala. Jadi lagi di kepala saya, mungkin SMS-nya kalau bentuknya orang nanya kita jawab satu-satu, terus ada arsipnya taruh di web juga. Jadi kita mau bikin apa sih? Iya, kayak Verbally as question. ya kayak gitu. FAQ. Itu dia bisa taruh di web. Tapi orang nanya kita jawab orang nanya aja. Jadi jadi bikin SMS, konsultasi lewat SMS itu. Jadi kan kita nggak terlalu membebani. Yang tidak butuh ya. Ya mungkin saya sekali bisa sih ngebebanin, misalnya pengumuman apa yang penting banget ya nggak apa-apa lah. Ya kayak kita dapat SMS dari siapa kemarin Kominfo soal apa kan sebel banget bacanya gitu. Itu sih yang dari kepala saya kira-kira gitu. Oke, terima kasih Mbak. Silakan. Ada. Ya, saya April dari HP Pipi. Saya mau nanya untuk Bu Ayu sama Pak Ono nih. Karena kan kalau sebenarnya sosial media HP tujuan utamanya adalah mengadvokasi kebijakan tinggi untuk pendidikan tinggi kesehatan khususnya. Jadi ini sebenarnya tantangan bagi kami nih Pak, karena followers kita terus terang masih sedikit. Pasti kita di bawah 500. Karena kan memang kalau dilihat dari sisi topiknya mungkin banyak orang-orang yang belum aware atau bahkan mungkin belum tertarik gitu untuk mengikuti konten yang ada di media sosial kita. Nah, pertanyaan dari saya ini khususnya yang mengelola sosial medianya HP, bagaimana sih tips and tricksnya supaya orang-orang itu tertarik untuk memfollow kita dan mengikuti perkembangan, bahkan untuk nantinya berkontribusi untuk memberikan masukan-masukan, dan terutama bagaimana caranya menentukan key actors-nya nih Pak yang bisa mempush semua berita-berita kita. Nah yang kedua, bagaimana caranya memanage followers yang kadang-kadang memberikan isu-isu yang provokatif yang nantinya bisa membentuk opini yang negatif buat followers lain. Makasih. Pertanyaan sih. Kan Ibu Dokter dulu. Saya mungkin nggak punya pengalaman buat orang mengikuti saya mungkin ya, tapi mungkin dalam pengamatan saya lihat teman saya namanya Dr. Faidon ya. Dr. Faidon itu waktu start dengan saya itu, saya sendiri nggak tahu, mungkin di sini ada yang nanti mau sharing menambahkan. Dia kayaknya sering sekali, tadi kayaknya ada yang bilang dari koalisi AIDS ya. Dia sering mention orang-orang yang followersnya tinggi ya. Tadi kayak ada yang cerita ya. Karena saya juga sering kali dimintain, misalnya kayak SIPRIM, FK UI ya, mereka punya, ya SIPRIM ya, mereka punya kayak seminar yang rada rutin gitu. Tapi mungkin sedikit sekali yang mendaftar gitu ya. Dia selalu ke Twitter, Dr. TV tolong dong ini gitu ya. Jadi saya retweet. Mungkin itu caranya. Tapi mungkin juga kalau saya pribadi ya, karena mungkin saya senang sekali menulis sebetulnya, tapi tidak punya banyak waktu. Saya biasanya bangun pagi jam 4 itu saya selalu mencari inspirasi segar gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya seringkali mengedukasi lebih kepada kalimat-kalimat yang menggugah
yang walaupun saya dokter anak bisa general sifatnya gitu ya. Seperti tadi saya iseng aja gitu lihat di status BB orang gitu, terus atau di Kompas tadi misalnya seni rakyat, tidak ada apa tadi yang Bentara Budaya memberikan apresiasi pada seni rakyat yang sangat ditinggalkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi saya mengutip itu saja, tapi jadi dengan bahasa yang indah gitu, mungkin banyak orang yang tergugah, jadi nggak spesifik tujuannya. Jadi mungkin banyak orang juga jadi bisa membaca. Kalau saya begitu, mungkin Pak Ono bisa. Oke, saya urusannya dengan kurikulumnya langsung ya. Pengalaman, saya bukan di HPEK kebetulan. Saya lebih banyak bikin kekacauan di SMA, di Menjur, sama perguruan tinggi. Tapi mungkin bisa diambil manfaatnya buat di HPEK. Tapi asumsi awal, asumsinya HPEK udah ada ini ya, websitenya udah ada kan? Twitter ada. Nah, di websitenya HPEK, alamat Twitternya udah ditulis, alamat Facebooknya udah ditulis ya. Oke. Mailing list? Oh, udah ada mailing list juga? Wih, keren. Oke. Pengalaman yang manuver yang paling keren yang pernah saya lihat di Dikmenjur, Pendidikan Menengah Kejuruan. Kebetulan Pak Gatot waktu itu jadi direkturnya, dia rada gelo, dia maksa semua guru SMK ikut mailing list Dikmenjur. Perintah dari atas. Boleh kan, guru-gurunya kan, mulai bikin kekacauan di situ. Dan itu si Pak Gatot orangnya rada gelo juga. No, ikut no. Terus orang-orang gila suruh ikut di mailing list itu. Mulai berantem lah kita di mailing list. Jadi awalnya mailing list dulu berantem nih. Mulai diskusi segala macam. Bikin kalau kita mau maju, makanya ada SMK bisa, ada mobil SMK, ada pesawat terbang SMK. Itu awalnya karena kita bongkar dari bawah. Tapi awalnya ngobrol. Suruh kumpul semua, bos yang ngomong nih, lu kumpul semua, lu ngomong di sini, hajar, hancur-hancuran semuanya. Tapi ya mobil SMK selanjutnya baru dilihat sekarang, itu mulainya hampir 10 tahun yang lalu, gitu. Jadi itu kita melihat buahnya 10 tahun kemudian sih, gitu. Tapi dari awalnya kita harus bikin fondasinya dulu. Fondasinya sebenarnya bikin forum buat orang berantem, gitu. Ya. Forumnya udah mulai ada, mailing listnya udah ada, tapi bos harus merintahin ya. Bos, jebret dah. Kemudian orang-orang gila ini, saya termasukin kategori gilanya. No, bikin kurikulumnya, rubah kurikulumnya, jebret, rubah, terus mulai kita bikin modul-modul buat ininya. Tapi kan itu proses ya, nggak sekali jadi kan. Lepasin dulu, jebret, udah gitu. Guru-guru kan protes, nggak bisa kita caranya kayak gini, ini belum siap, itu belum siap, segala macam pasti kayak gitu kan, mulai di-adjust lagi, gitu. Jadi itu iterasi semuanya, proses iterasi, mailing list, Twitter segala macam buat nyebarin ke semua orang. Oke, kita sudah melakukan perubahan, nanti orang mulai masuk kan, kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau bisa melibatin, jadi tapi pimpinan ini ya susahnya di Indonesia gitu, pimpinan kadang-kadang nggak mau ini ya, mau masuk kayak gitu. Pak Gatot masuk ya. Pak Gatot sebagai direktur Dikmenjur turun masuk, hajar masuk ke dalam. Efeknya gede banget. Jadi sebenarnya kalau paling enak kalau bisa tim HP itu levelnya apa? Direktur atau dirjen? Kalau dirjennya bisa turun keren abis tuh semua. Tapi Bapak direkturnya harus mau turun, ya kalau nggak gini lah, dengan kekuatan yang ada di kita, ya kita usahain. Tapi dalam kepala kita udah tahu, kalau hanya kita yang gerak mungkin tidak akan bisa maksimal. Kalau direktur yang turun langsung, efeknya bakal dahsyat banget gitu. Terus terang kita merubahnya rada kurang aja. Jadi saya merubah kurikulum teknik komputer SMK itu ada teknik komputer jaringan, ada rekayasa perangkat lunak. Kita rubahnya ada ancur-ancuran. Udah gitu teman-teman dari Asosiasi Perguruan Tinggi IT Aptikom protes ke gue. Jadi ini pengurusnya salah satu. Oh iya itu Ucok segala macam protes ke saya. Ngomongnya gini, Ucok yang protes banget sih Ucok. Kan itu jadi cara saya manuver.
Saya kan dipanggil sama tim manajer, no, tolong rubah kurikulum. Udah saya rubah kan. Saya tahu kalau nungguin SK itu lama, kan harus ada SK kan. Oh kita ngadopsi kurikulum itu SK, keluarnya SK kan lama tuh urusannya. Langsung aja kurikulum yang kita buat taruh di web, jebret. Udah gitu kasih tahu ke mailing list guru-guru, kurikulum akan dirubah ini tanpa SK nih ngomongnya. Bajingan lah pokoknya, gila banget tuh modelnya. Ini, wah langsung guru-guru kan orang yang ngomong kan udah pikir serius sih si orang ngomongnya kan, wah langsung diadopsi tuh kurikulumnya, langsung jadi gitu. Tanpa SK, udah gitu waktu orang bikin SK kan udah gampang, orang udah jalan di bawahnya nggak SK doang, aman. Tapi ada orang yang gila dari mati buat taruh di web. Udah gitu Ucok Aptikom protes ke gua, lu gila lu bikin kurikulum kayak gitu. Lah kita yang S1 ngajarin apa? Habis soalnya di babat habis gitu. Jadi S1 nya pusing. Soalnya kita masuk ke S1 kurikulum SMK kita hajar ke atas gitu. Ya kira-kira gitu lah cara manuver. Gitu. Satu pertanyaan tadi yang belum terjawab mengantar respon negatif. Bisa pernah nggak sih Ibu Dokter atau Kang Ono mengalami di Twitter misalnya ya oh ini Bu Dokter itu kayak Saya kalau bekerja melayani masyarakat biasanya pilih yang makanan sehat. Kalau negatif saya nggak tanggapin. nggak tanggapin. Kalau Kang Ono? Oh Kang Ono mah perutnya maju gitu misalnya. Terus responnya harus gimana sih? Saya pertama kalau kita orang yang suka marah pasti panasan ya, delay dulu, jangan langsung. Jadi ada orang kritik kita jangan langsung kita reply, reply-nya besok aja gitu, nggak apa-apa sih. Kalau mau reply besok aja, kalau nggak mau di reply juga nggak apa-apa sih, tapi reply-nya besok aja. Kalau saya kurang ajar Langsung kocok. nggak ada sih, ada berapa gitu ya yang kritik, wah si Ono mah goblok apa segala macam di Twitter gitu kan. Terus saya reply, apa yang bisa saya bantu? Iya kan? Soalnya nggak mention ya, cuma nulisnya Ono Purbo ini. Ya ada yang tulis Ono Webur. Ya saya kan mau monitoring, enggak kalau itu mention yang kemarin. Oh mention. Saya juga monitoring Hootsuite juga sih. Jadi kalau ada orang ngomongin saya Ono Webur, bukan mention ya. Kalau mention kan pakai @Ono Webur. Kalau dia tulisnya nama Ono spasi Webur di Twitter kan nggak kelihatan dia. Tapi karena saya pakai Hootsuite saya bisa lihat kan. Ada orang ngomongin Ono gitu ya. Nah, ini kejadiannya asik nih. Ini bukan negatif tapi positifisasi ya. Seorang mahasiswi Pas yang saya nulis. mahasiswi di UGM kalau nggak salah itu anaknya nulisnya gini, saya pengen ketemu sama Ono Webur. Langsungnya saya iya Bu, Segmen marketnya luas sekali. Kagum saya. iya tapi berdasarkan statistik hanya ini jadi kalau dia statistik saya Bu di Facebook 86% yang suka sama saya adalah laki-laki Bu. Jadi bohong banget itu. Jadi kan ada yang gitu, saya pengen ketemu Ono Webur, itu langsung saya reply, apa yang bisa saya bantu? Kamu mahasiswa kan sangat langsung di reply ya. Kalau mahasiswa belum tentu langsung di Oh, tapi reply. kalau Bu Tiwi mah aduh saya reply. Oke, Mas terakhir. Hah? Sudah? Oh, sudah disampaikan. Oke, menarik sekali perbincangan siang hari ini. Ada yang saya garis bawahi tadi yang makjub banget sebenarnya di paparannya Bu Dokter sama Kang Ono. Yang pertama Bu Dokter tadi bilang, dokter itu harus prevention dan promotion. Kalau nggak perlu datang ke dokter, ngapain harus datang ke dokter? Itu kan dalam tanda kutip kalau logika kalkulatornya manusia kan berarti mengurangi pendapatan gitu loh. Kelakuan dokter seperti apa yang kayak gitu. Tapi tadi langsung ditegaskan sama Kang Ono, kalkulator yang di atas nggak pernah salah. Wah, tepuk tangan untuk Dokter Dini dan Kang Ono Purbo. Terima kasih banyak atas share-nya hari ini dan mudah-mudahan bisa kita manfaatkan apa yang telah dipaparkan oleh beliau berdua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf selama sesi sharing ini jika saya ada salah-salah kata, saya kembalikan ke panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,